Ya, ini saya akan mempresentasikan uh, alat pendeteksi gempa bumi menggunakan sensor akselerometer MPU 6050 dan solar cell. Ya, ini dia. Karena ya ini sebagai abstrak ya, negara Indonesia ini merupakan salah satu kawasan daerah yang sangat rawan yang terjadi gempa bumi. Peristiwa gempa bumi tidak bisa diprediksi kapan kejadiannya, dikarenakan saat ini masyarakat sangat minimnya early warning system. Ya, sistem peringatan dini ya, karena Indonesia kan terletak di Ring of Fire kan, cincin api. Ada 3 lempeng di Indonesia ini. Ya, ini contohnya saya menggunakan MPU ya, MPU sensor MPU accelerometer MPU 6050 LCD 16x2. Ya, ini contohnya ya. Gempa bumi ya, gempa bumi adalah salah satu getaran yang terjadi akibat adanya hempasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba, dan kebanyakan gempa bumi disebabkan dari hempasan energi yang dihasilkan oleh tekanan lempengan yang bergerak. Jadi bumi itu selalu bergerak ya, dimanapun, kapanpun. Ya, ini contohnya, pengertiannya ada di sini. Pengertian gempa bumi. Penyebab terjadinya gempa bumi ini juga. Alatnya berupa suatu alat ya, mendefinisikan blok diagram. Ini berupa blok diagramnya. Ada getaran, pergerakan tanah, sensor bekerja, baru mengirim ke accelerometer MPU, sensor accelerometer MPU namanya. Mengirimkan ke microcontroller untuk membaca data-data yang dihasilkan dari sensor dan mendisplaykannya. Outputnya microcontroller ini adalah display yang ada di LCD tadi dalam bentuk skala MMI. Ini adalah pakai panel surya. Ini juga pakai alat controller gitu, dan ini baterai. Ini perencanaan PLTS-nya. Bisa dilihat, ini perencanaan PLTS-nya. Saya menggunakan solar cell 20 WP ya, 20 WP watt peak. Inilah perhitungan kasarnya lah, bisa dibilang. Solar cell, komponen yang bisa ya, solar cellnya ini pakai ya, solar cell adalah sebuah komponen yang bisa dikonversikan cahaya matahari menjadi energi listrik yang bisa disimpan dalam bentuk baterai. Solar cell mempunyai efek fotovoltaik, yaitu proses di mana tegangan listrik yang bisa dihasilkan oleh kontak dari kedua elektroda yang dihubungkan dengan cairan di saat solar cell mendapat cahaya matahari. Ini ya. Solar charge controller. Fungsi utama dari solar charge controller adalah untuk mengatur aliran arus pengisian ke dalam baterai, menghindari over voltage dan overcharging. Dia pengaturnya supaya kapan dia mengisi baterainya, kapan dia stop ke baterai. Dan ini baterainya. Baterai adalah untuk menyimpan energi listrik DC yang dihasilkan dari solar cell.
Pada intinya menjadi baterai berfungsi untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Buck converter ya. Buck controller. Arduino Nano ya. Arduino Nano adalah sebuah microcontroller yang berbasis ATmega 328 yang dapat diprogram. Arduino Nano mempunyai fungsi yang sangat luas dalam penggunaannya. Arduino Nano menggunakan bahasa pemrograman Arduino IDE, IDE dalam bahasa pemrogramannya. Untuk tekanan operasi Arduino Nano adalah 5 volt dan memiliki 8 digital output. Ini sensor ya, sensor accelerometer MPU. Nah, ini modul yang mempunyai kemampuan membaca percepatan dengan 3 sumbu X, Y, Z. Ya, inilah nanti yang sensor inilah yang akan membaca pergerakan tanah apabila bergerak gitu. LCD ya untuk menunjukkan seberapa besar gempa magnitudenya itu. Ini relaynya ini berupa relaynya relay ya ini. Ini software. Ini cara flowchartnya ya. Apabila segini, buzzer akan hidup gitu. Ya, demikianlah